Pemirsa, perubahan mekanisme pengajuan logistik bagi para warga di pengungsian dianggap menyulitkan sehingga kerap menimbulkan keterlambatan penerimaan sembako di pos pengungsian yang ada di Banjar-Banjar. Hal tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman di lapangan dan malah dianggap ketersediaan sembako khususnya sayur mayur minim ketersediaan. Beberapa koordinator logistik dari pos pengungsian yang ada di pos Desa Manggis mulai mengeluhkan minimnya sayur mayur bagi para pengungsi, khususnya yang ditempatkan di Balai Banjar. Meskipun ada, namun dianggap setengah dari kebutuhan semestinya. Kondisi ini tentunya dikhawatirkan akan berdampak terhadap pemenuhan logistik khususnya sembako bagi para pengungsi ke depannya. Namun informasi yang berkembang tersebut langsung diklarifikasi oleh koordinator pengungsi sedesa Manggis. Menurutnya sampai saat ini logistik termasuk sayur mayur masih mencukupi, baik di gudang logistik di kecamatan maupun gudang logistik induk Tanah Ampo. Hanya saja karena adanya sedikit perubahan mekanisme, logistik yang sudah diorder tidak bisa begitu saja dikeluarkan karena diwajibkan mengisi formulir yang diajukan ke berbagai camat dan diteruskan ke petugas logistik induk Tanah Ampo. Sementara untuk proses pemesanan sembako dan logistik lainnya bagi pengungsi biasanya dilakukan per 3 hari. Pak, ini kan terkait dengan adanya informasi adanya kekurangan logistik selesai sayur-sayur itu seperti apa, Pak? Oke, dapat saya sampaikan terkait dengan logistik. Memang sih mungkin karena ada perubahan mekanisme, jadi logistik tetap terpenuhi, cuman sedikit agak lambat karena mekanisme berubah. Jadi memang dulu diperbolehkan langsung dari pos masing-masing ke posko pusat. Nah, setelah saat ini memang sudah disepakati itu arahan dari Pak Gubernur juga melalui Pak Camat. Nah, kami sebagai penanggung jawab di pos pasar seni, jadi mekanisme sesuai dengan arahan. Jadi prosesnya dari pos masing-masing ke pos kecamatan. Nah, kalau itu pun sudah dipenuhi, itu bisa direalisasikan walaupun atau sekitar dari pos kecamatan mengamprak ke pos logistik pusat. Terima kasih banyak. Sementara itu dari data di pos pengungsi Pasar Manggis, jumlah pengungsi yang tetap bertahan sebanyak 618 jiwa. Dengan rincian laki-laki 330 jiwa, wanita 288, lansia 67, balita 62, dan bayi 3 orang. Sementara untuk pengungsi yang terdata masih menempuh pendidikan mencapai 135 dengan rincian SD 61, SMP 33, dan SMA/SMK 41 orang. Sedangkan untuk jumlah pengungsi keseluruhan dari 12 pos pengungsian di Desa Manggis berjumlah 2.813 jiwa. Selain itu, los pasar seni Manggis yang ditempati warga pengungsian sejak 20 hari terakhir, ini telah tampak terpasang dinding terbuat dari triplek, terpal, dan plastik dari lantai hingga ke bagian pinggir atap. Setelah diberikan dinding, tentu saja pengungsi lebih nyaman dan lebih hangat saat berada di pengungsian khususnya saat malam hari. Ari Wiratmaja, Bali.